Hai semua, selamat pagi. Shalom. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Suwani dengan NIM C1C023045 dengan prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan makalah kedua yaitu dengan mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Dengan judul makalah yang diangkat yaitu stelsel dan kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan dan penggolongan pajak. Bagian yang pertama yaitu stelsel atau tata cara dalam pemungutan pajak. Yang A, stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya atau penghasilan yang nyata. Pada stelsel nyata, pajaknya dipungut di belakang, alias pajak baru diterima oleh pemerintah setelah tahun pajak berakhir. Dengan demikian, pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu pajak diketahui. Stelsel nyata atau real ini diterapkan pembayarannya secara bulanan maupun tahunan. Contohnya yaitu pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15, dan pajak penghasilan pasal 29. Kelebihan stelsel nyata ini yaitu penghitungan pajaknya didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga hasilnya lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata ini yaitu penghitungan yang dilakukan akan lebih sulit karena pajak baru dapat diketahui pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Padahal, pemerintah lebih dulu membutuhkan penerimaan pajak ini. Yang B, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kata anggapan merujuk pada beragam jalan pikiran yang bergantung kepada peraturan perpajakan yang berlaku, tidak seperti stelsel nyata yang membayarkan pajak di akhir. Pada sistem ini, pajak dibayarkan di muka. Karena pemungutan dilakukan pada awal periode, pemerintah bisa mendapatkan dana dari pajak untuk melakukan pembangunan. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan, atau yaitu forward-heading. Contoh yaitu pajak penghasilan pasal 25, atau yang kita kenal dengan istilah angsuran pajak tahun berjalan. Yang C yaitu stelsel campuran atau mix. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Cara menghitung pajak campuran ini yaitu pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu stelsel anggapan, yaitu pajak terhutang dihitung terlebih dahulu berdasarkan pada penghasilan tahun pajak sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung dengan stelsel real berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sebenarnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut atau harus menambah, yaitu pajak penghasilan pasal 29. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau direstitusi atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain, yaitu pajak penghasilan pasal 28A. Contohnya di sini yaitu pada mekanisme PPh 25 dan PPh 29. Wajib pajak akan menggunakan jumlah pajak terutang tahun sebelumnya yang tertera pada surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan besarnya angsuran pajak atau angsuran PPh 25. Kemudian, pada akhir tahun, pajak yang terutang akan dihitung kembali oleh wajib pajak berdasarkan pada penghasilan sesungguhnya yang diperolehnya selama dalam setahun. Kelebihan dalam stelsel campuran ini yaitu pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut pasti sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stelsel campuran ini yaitu adanya tambahan pekerjaan administrasi sebab penghitungan pajak yang terutang
dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada awal tahun pajak dengan stelsel fiktif, kemudian pada saat di akhir tahun menggunakan pajak stelsel real. Kendala dalam pemungutan pajak. Menurut Ninias Mendisasi 2011, terdapat beberapa kendala yang dapat melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala itu diantaranya yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bayar pajak sebagai wajib pajak ke negara, mengakibatkan timbulnya bentuk perlawanan terhadap pajak. Yang kedua, lemahnya akan penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten serta tegas. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi atau pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat bahwa membayar pajak adalah wajib, dan khususnya sosialisasi antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai pajak dan objek tarif pajaknya, supaya antara pajak pusat dengan pajak daerah bisa saling melengkapi. Yang keempat yaitu berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undang. Yang kelima yaitu database yang belum lengkap dan akurat, yang masih jauh dari standar internasional. Database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Persepsi masyarakat bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau korupsi juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan wajib akan pajak. Yang keenam yaitu kemampuan ekonomi yang rendah. Itu tentu mempengaruhi seseorang dalam membayar pajak. Akibatnya, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada negara. Bagian selanjutnya yaitu perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan secara pasif dan perlawanan secara aktif. Perlawanan secara pasif berupa hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Yang kedua, perlawanan secara aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan secara aktif itu dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama tax avoidance, yang kedua tax evasion atau pengelakan pajak, yang ketiga tax saving, dan yang keempat pelimpahan pajak. Yang pertama yaitu tax avoidance, yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan atau tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua yaitu tax evasion atau pengelakan pajak, upaya yang dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya atau menggelapkan pajak dan melanggar undang-undang. Cara ini tentu tidak aman bagi wajib pajak karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu tax saving, upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan cara jalan atau menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau bisa juga dengan sengaja mengurangi jam kerja sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil. Yang keempat yaitu pelimpahan pajak. Hal ini biasa dilakukan oleh wajib pajak dengan melimpahkan kewajiban pajak langsungnya kepada pihak lain atau pihak ketiga. Hal ini adalah pelanggaran undang-undang karena pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak untuk wajib pajak itu sendiri, tidak dibolehkan untuk dilimpahkan kepada orang lain. Bagian yang selanjutnya itu pihak-pihak yang terkait dalam pajak. Ada 3 pihak yang terkait dalam pajak, yaitu yang pertama negara. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola dan organisator, negara pastinya membutuhkan biaya untuk menjalankan roda organisasi. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber dukungan finansial bagi negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk memaksa warga negaranya dalam membayar pajak. Yang kedua yaitu badan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara.
baik itu badan atau lembaga milik negara maupun badan atau lembaga milik swasta sekalipun. Ada berbagai badan atau lembaga yang memainkan peran penting dalam sistem perekonomian di suatu negara. Misalnya, badan atau lembaga yang menjalankan perekonomian dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu warga negara atau masyarakat. Mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh itu untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Penggolongan atau pengelompokan pajak. Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya, dan yang ketiga menurut lembaga pemungutnya. Pajak menurut golongannya itu dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain ataupun pihak lain. Contoh dari pajak langsung yaitu pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, ataupun perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh pajak tidak langsung di sini yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tersebut, tetapi dapat dibebaskan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit, atau dimasukkan ke dalam harga jual barang dan jasa. Selanjutnya yaitu pajak menurut sifatnya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya di sini yaitu pajak penghasilan atau PPh. Dalam PPh terdapat subjek pajak atau wajib pajak atau orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang selanjutnya yaitu pajak objektif. Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pakai atau wajib pajak tersebut dan tempat tinggal. Contohnya di sini yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang selanjutnya yaitu pajak menurut lembaga pemungutnya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat atau pajak negara dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dalam hal ini, pajak pusat sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang selanjutnya yaitu pajak daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat atau pajak provinsi maupun daerah tingkat 2, atau pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Selanjutnya, contoh pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu contoh dari pajak pusat, itu yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBN, pajak bumi dan bangunan, pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, atau PBB P3. Contoh dari pajak daerah yaitu
pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Contoh dari pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan atau PPJ. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini yaitu stelsel pajak adalah tata cara atau sistem dalam pemungutan pajak yang digunakan untuk melakukan perhitungan besaran pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Stelsel pajak ini terdiri atas 3 jenis, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, serta stelsel campuran atau mix antara stelsel real dengan stelsel fiktif. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, pastilah masih banyak mengalami kendala. Kendala ini dapat berasal dari pihak wajib pajak maupun pihak yang menarik pajak. Contoh kendala dalam pemungutan pajak yaitu kurangnya kesadaran penuh masyarakat akan pentingnya membayar pajak, lemahnya penegakan hukum terhadap kewajiban bayar pajak tersebut, kurangnya pembinaan atau sosialisasi tentang kewajiban pajak, adanya peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, database yang belum lengkap dan akurat, serta kemampuan ekonomi yang rendah tentu akan menjadi kendala dalam pemungutan pajak. Bentuk perlawanan atau hambatan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu berupa perlawanan pasif maupun perlawanan aktif, yang mana pada perlawanan aktif terdiri atas 4 bagian, yaitu tax avoidance, tax evasion, tax saving, dan pelimpahan pajak. Pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan pajak yaitu negara, badan atau lembaga, dan warga negara atau masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah antara pemungut pajak dengan pembayar pajak harus bekerja sama dengan lebih baik lagi guna mengatasi hal-hal yang menjadi kendala ataupun hambatan ataupun perlawanan dalam pemungutan pajak. Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi beberapa kelompok pula, yakni pajak berdasarkan golongannya, pajak berdasarkan sifatnya, dan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri atas yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.